Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ala sawabihi ni'amihi kafah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Kampus UGM yang saya muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa dan salat. Mudah-mudahan dari dua ibadah ini semakin memperdalam riyadah ruhiyah kita, latihan dan olah jiwa keruhanian untuk menjadikan diri kita sebagai insan yang bertakwa. Hadirin yang kami muliakan, satu keutamaan manusia baik secara individu maupun kolektif yang tidak dimiliki dan juga dibebankan kepada makhluk Allah yang lain adalah tugas kekhalifahan untuk memakmurkan bumi dan membangun peradaban. Allah memberi tugas kita, kewajiban kita beribadah. Tetapi jin pun diberi tugas yang sama dengan kita. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Dengan ibadah kita akan menjadi insan yang Abdullah, yang melakukan sublimasi diri kita agar secara ruhani kita berbeda dari makhluk yang lain. Biarpun boleh jadi ada sebagian secara fisik di sana sini ada kesamaan, tetapi untuk menjadi pemakmur bumi dan pembangun peradaban hanya diberikan kepada manusia. Inni za'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan engkau menjadi penggantiku, yang dalam surat Hud disebut sebagai wasta'maruhum fiha, yakni memakmurkan bumi. Membangun peradaban artinya manusia hidup tidak sekedar hidup melangsungkan hukum sunatullah atau sering orang menyebut sebagai hukum alamiah dalam perjuangan hidup untuk mempertahankan diri, tetapi membangun peradaban adalah mengakumulasikan seluruh potensi kemanusiaan kita untuk hidup membangun jejak-jejak kebaikan yang secara kolektif melahirkan kebudayaan sebagai perilaku kolektif manusia yang baik, yang luhur, yang patut. Dan dengan kebudayaan itu kita punya sistem knowledge
sistem pengetahuan untuk mengolah dunia dan membangun kebaikan semesta yang dalam Al-Quran disebut dengan rahmatan lil alamin. Lalu dari akumulasi itu kemudian tercipta sebuah tingkat kebudayaan yang tinggi, yakni peradaban. Dalam Al-Quran, peradaban manusia itu disebut dengan khairu ummah, ummah yang terbaik. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhir. Khairu ummah menurut Ibnu Katsir di frasa awal dari tafsirnya disebutkan yakhbaru ta'ala an hadihil ummatul muhammadiyah bi annahum khairu ummah. Ayat ini berbicara tentang umat pengikut Nabi Muhammad. Sesungguhnya mereka adalah umat terbaik. Ibnu Abbas dan Abu Hurairah memberi penjelasan tentang satu di antara karakter dan ciri umat terbaik sebagai fondasi dari sistem sosial membangun peradaban adalah khairun nas linnas, yakni manusia unggul yang memberi kemanfaatan dari keunggulannya itu untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya. Bahkan juga seperti dikutip dari Ibnu Abbas dan beberapa sahabat, ayat ini dikaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 143. Wa ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Biarpun ayat ini berbicara tentang proses pengalihan kiblat, tetapi perpindahan kiblat itu sendiri merupakan dekonstruksi, membongkar alam pikiran verbal bahwa beribadah bukan hanya soal ke barat dan ke timur, tetapi membangun sebuah wizhah, arah peribadatan yang jelas, yakni hablum minallah, yang membangun dan difondasi dengan tauhid ilallah. Tetapi dari hablum minallah itu juga lahir hablum minannas sebagai manifestasi dari tauhid yang melahirkan peradaban insaniah yang khair, yang terbaik. Umat tawasyato adalah umat tengahan, umat yang adil. Tetapi karakter tengahan dan adil itu litakunu syuhada 'alan nas, agar dia menjadi saksi sejarah, agar dia mampu meninggalkan jejak-jejak kehidupan yang terbaik. Hanya dengan silaturahim, misalkan seorang muslim bisa meninggalkan apa yang disebut dengan al-asar, jejak hidup yang baik, yang disebut dengan rif'ah misalkan. Orang bersilaturahim itu bukan sekedar kita menyambung tali persaudaraan. Laisal wisal bil mukafi, kata Nabi, tidak cukup menyambung persaudaraan yang sudah tersambung, tetapi silaturahim itu adalah menyambung persaudaraan yang terputus. Betapa tidak mudahnya kita menyambung persaudaraan yang terputus, apalagi sengaja diputuskan oleh satu dan lain hal. Tidak mau bicara, tidak mau ketemu, tidak mau dialog, apalagi bertukar pikiran. Nah, di saat seperti itu
hanya dengan nilai silaturahim seorang muslim diajari tentang meletakkan satu bagian kecil dari membangun peradaban khaira ummah. Kenapa? Karena disitulah perbedaan muslim dengan yang lain, apalagi dengan makhluk Allah yang lain. Kalau sama saja, untuk apa kita diberi predikat muslim, diberi predikat mukmin, bahkan diberi predikat muttaqin atau muttaqun, kalau perilaku kita sama saja? Nabi terusir dari Mekah, lalu 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, mampu mengubah masyarakat Arab yang jahiliyah. Jahiliyah itu dia menyembah berhala, di mana berhala itu dia ciptakan sendiri lalu dia sembah. Tidak ada orang yang paling jahil, paling bodoh menciptakan sesuatu yang kemudian sesuatu yang dia ciptakan itu dia sembah sendiri. Dia rendahkan kaum perempuan. Kemudian dia berniaga dengan menghalalkan segala cara demi mencari keuntungan terbanyak. Dia menyelesaikan masalah termasuk masalah hubungan antar suku, atau ketika ada masalah-masalah dengan cara kekerasan, darah, dan pembunuhan. Islam hadir menjadi agama damai. Lalu lahirlah Yasrib sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah, kota peradaban yang cerah mencerahkan. Yang dari Al-Madinah itu Islam menyebar, membangun khairah ummah dan peradaban yang oleh Tariq Ramadan disebut dengan Al-Badil Al-Thaqafi, peradaban alternatif, selama 6 abad lebih, dan menyinari seluruh dunia sampai ke negeri tercinta ini. Kita mungkin tidak menjadi seperti sekarang ini dan hadir di kampus ini bukan hanya dengan pakaian atribut-atribut keislaman yang sebenarnya bisa beragam, tetapi yang tidak dan selalu sama, yang tidak beragam tetapi sama adalah jiwa keislaman kita, jiwa tauhid kita yang membentuk kita menjadi khairah ummah. Lalu bagaimana agar kita bisa meletakkan fondasi khairah ummah itu untuk menciptakan al-badil al-thaqafi, peradaban Islam yang berbeda dari yang lain? Satu, tentu kita harus bisa tasyakkur bin ni'mah, memanfaatkan apa yang Allah berikan, pertama pada apa yang diberikan secara fisik. Allah memberikan fisik kita itu fi ahsani taqwim, dalam kesempurnaan sebagus-bagusnya ciptaan. Jari kita begitu lentur dan bisa dipakai apa saja, termasuk menulis, yang mungkin biarpun yang ada di Gembira Luko sana ada yang bisa ngelantung lebih lincah dari kita, tetapi fungsi jemari kita ini sangat bagus. Mata, panca indera kita luar biasa. Tetapi Allah memberi nilai lebih buat kita agar apa yang kita miliki bi ahsani taqwim itu fungsional untuk menjadi fondasi peradaban. Mata misalkan tidak boleh sembarang melihat sesuatu yang tidak boleh kita lihat secara norma agama. Sampai disebutkan secara paradok, jangan sampai walahum a'yunul la yubsiruna biha, telinga walahum adanul la yasma'una biha,
Punya telinga jangan sembarang untuk mendengar yang buruk-buruk, dengarlah yang baik-baik. Apalagi yang buruk-buruk yang kita dengar itu kita sebarkan. Lisan itu juga harus hifd, harus selalu kita rawat agar darinya tidak keluar berbagai macam ujaran. Dalam surat Al-Huzarat ayat 1 sampai 13 diberi bingkai untuk setiap muslim. Nanti pulang ke rumah baca ulang Al-Huzarat 1 sampai 13. Cirinya manusia muslim dalam berujar, termasuk ujaran verbal secara lisan atau tertuang dalam tulisan melalui medsos misalkan, tidak boleh keras melampaui takaran, harus tabayun kalau dapat kabar, harus ukhuwah, jangan membuat retak, kemudian tidak boleh sakhariyah, merendahkan orang lain hatta karena perbedaan suku, bangsa, agama, dan pilihan politik. Kemudian kita tidak boleh lagi laqab, kemudian memberi julukan-julukan orang lain dengan julukan yang buruk, yang sekarang bahkan julukan buruk itu menjadi culture komunalitas kita. Kemudian kita dilarang untuk suudzon, untuk tajasus, mencari kesalahan orang lain, untuk juga ghibah, dan ujungnya kita harus ta'aruf. Di ta'arufu, bahkan disitulah dikunci inna akramakum indallahi atqakum. Berarti apa? Dari panca indera kita, dari fisik kita yang harus kita syukuri dalam keragaman ini, harus terpancar seperti lebah dalam ilustrasi hadis Nabi. Disitulah bedanya muslim dalam berujar, bermedsos, dan apapun. Itu yang bersifat fisik, sampai Allah mengilustrasikan wasawwarukum fa ahsana surakum. Aku bentuk fisikmu itu dengan keindahan yang melampaui. Cuman sayang kita tidak pernah untuk betul-betul bersyukur. Yang ada terasa adalah kurang. Padahal fisik kita itu fana. Paling tinggi berapa sih usia kita? Maka jadikan fisik pun, karena fi ahsani takwin, secara fungsional untuk melahirkan ihsan. Dan jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya, summa radadnahum fi asfalis safilin, akan kami balikan engkau dalam serendah-rendahnya ciptaan. Yang kedua, yang perlu kita kapitalisasi, kita mobilisasi, kita optimalisasikan, bahkan kita fungsikan untuk membangun peradaban adalah qalb. Dalam hadis yang sangat muktabarat, anna Allah inna fil jasadi mudghah in saluhat saluhat jasadu kulluh wa in fasadat jasadu kulluh ala wahya qalb. Ingatlah, dalam dirimu ada segumpal darah, apabila engkau bersihkan, bersihlah seluruh jiwa tubuhmu, dan sebaliknya apabila engkau kotori, maka seluruh jasadmu akan kotor. Ala wahya qalb, itulah hati. Dalam makna yang lain ada qalb, ada fuad, ada basar, dan lain sebagainya. Tapi maknanya adalah potensi yang ada dalam jiwa kita dan tempat jiwa bersarang, iman bersarang, itulah al-qalb. Rawatlah hati ini termasuk di bulan Ramadan, menjadi pusat menentukan titik kebenaran. Ketika kita bimbang, ragu, galau, dan penuh chaos, manusia ini sering dibakar hawa nafsu.
hawa nafsu politik yang melampaui takaran karena ingin mengejar apapun yang melebihi, hawa nafsu materi. Bahkan dalam beragama itu juga ada hawa nafsu, sampai Rasul mengajarkan supaya kita jangan lagha fiddin, jangan berlebihan dalam beragama. Suatu saat ada sahabat yang sedang melempar zamarot, begitu bersemangatnya, lalu disitulah Nabi mengingatkan, wala tulu fi dinikum, engkau jangan ekstrim dalam beragama. Kata Jalaluddin Rumi, hawa nafsu adalah ibu dari semua berhala. Ketika kita sekarang puasa, perbalnya apa? Nahan makan, minum, pemenuhan nafsu biologis dari fajar sampai tadi maghrib itu gampang. Tetapi mengaktualisasikan pencegahan hawa nafsu itu menjadi ma'rifah, menjadi haqiqah, itu yang tidak mudah. Sampai ada seorang sahabat di bulan puasa yang memaki hamba sahayanya, lalu Nabi menghampirinya, engkau makan. Lalu dia protes, Nabi, aku sedang berpuasa, kenapa engkau beri makan, suruh makan? Lalu Nabi bersabda, rubba sha'im laysa min siyami illal ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa nggak ada hasilnya selain lapar dan dahaga. Kita terampil berpuasa setiap tahun. Semakin tinggi usianya mungkin bisa dihitung durasinya berapa puluh kali sudah berpuasa. Tapi kalau sudah mengumbar marah, mengumbar amarah, siapapun kadang tidak bisa mencegahnya, kecuali menjadikan qalb sebagai pusat untuk mengukur mana yang benar dari yang salah, mana yang baik dari yang buruk, mana yang patut dari yang tidak patut. Banyak orang yang sudah berusia melampaui di atas 60, 70 sampai ke atas, tapi juga gagal atau tidak selalu berhasil menahan amarah. Bahkan menjadi kebanggaan karena orang yang kelihatan garang dan memberi marah di ruang publik adalah ciri dari orang yang istiqomah, gagah perkasa, dan tidak takut pada apapun. Padahal sesungguhnya marah tetap marah. Hawa nafsu adalah tetap hawa nafsu. Ukurannya kata Nabi, istabti qalbaka, tanya nuranimu. Yang terakhir, masih banyak sebenarnya tapi tidak cukup, akal pikiran. Di kampus ini semua anak bangsa, generasi muda, penerus generasi Ibrahim, generasi Isa, generasi Muhammad, mengasah akal pikiran, mencari ilmu. Jadikan momentum itu tidak hanya untuk menjadi ilmuwan, menjadi kaum profesional, tetapi jadilah ilmuwan yang ulil albab atau ulul albab, yang qalbnya hidup tetapi akal pikirannya cemerlang. Agama kita sangat menjunjung tinggi akal pikiran. Sampai wahyu pertama, ayat pertama adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Afala yanduruna ila ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ada 48 kata-kata yang dikaitkan dengan al-aqlu. Tentu akalnya adalah tidak sekedar akal biasa, tapi aqlun niyar, akal yang mencerahkan. Dari kampus ini, apalagi berintegrasi dengan kampus, masjid kampus ini,
harus lahir generasi ulil albab yang biarpun pandai tetapi tidak sombong, congkak dan arogan sehingga merasa paling pintar sendiri dan tidak mau berdialog dengan orang lain. Padahal kesombongan itu justru menjadi penyakit yang bisa meruntuhkan potensi kemanusiaan kita. Kata Nabi, ciri orang sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang suka menolak kebenaran dari orang lain karena orang lain dianggap lebih rendah dari kita. Wa ghamtun nas, suka merendahkan orang lain. Dari akal pikiran harus lahir juga peradaban ilmu dan masyarakat ilmu. Maaf, dalam beberapa kajian orang Indonesia ini daya bacanya masih rendah. Biarpun negeri ini negeri muslim dan paham betul, bahkan 2 hari yang lalu memperingati Nuzulul Quran, tapi yang membaca itu hanya 1 dari 1000 orang. Mudah-mudahan ini melebihi 1000. 1 orang membaca dari 1000 orang, masih kecil. Padahal dari tradisi ilmu, tradisi membaca itulah lahir peradaban. Dan juga jangan sampai masyarakat Indonesia itu lumpuh atau mati atau tumpul kesadaran kecerdasannya dan kesadaran keilmuannya hanya karena hiruk pikuk politik dan lain sebagainya yang menumpulkan akal pikiran kita yang jernih, cerdas dan melampaui. Jangan jadi orang awam. Tapi kadang orang awam atau malah sering orang awam itu jauh lebih jernih ketimbang mereka yang kelihatan akademisi. Mumpung Ramadan, mari kita asah akal pikiran kita bersama qalbu kita sehingga kemudian selama 1 bulan kita betul-betul riyadhah qalbu pikiran sehingga kemudian melahirkan dimensi keadaban dan peradaban yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.